Halo, sini kedip balik lagi sama gue Rashid Hari dan ini perlu gue mention di awal kayak ini gue bukan pakai kacamata bukan karena mau gaya atau apa ya. Ini kemarin setelah melakukan pemeriksaan tuh ternyata penglihatan gue tuh sudah mulai agak ya menurun gitu, seperti orang-orang di usia kepala 3 ke atas kebanyakan. Jadi gue terpaksa sekarang mulai ngebiasain diri pakai ini gitu, ngebiasain diri ngedit take pakai kacamata gitu, walaupun ini masih agak kagok, masih agak canggung gitu, kayak ini ada sesuatu apa di kepala gue, tapi harus dibiasakan sepertinya ya. Yang kali ini bakal gue omongin adalah salah satu film yang lumayan meramaikan award season tahun ini, banyak bermunculan di ajang-ajang penghargaan, di festival-festival, yaitu Anatomy of a Fall. Yang sebelumnya itu tahun lalu, tahun 2023 itu pernah menang di Cannes Film Festival. Dia menang kategori Palme d'Or alias film terbaik. Terus di apa kemarin ya, di Golden Globe. Di Golden Globe kemarin juga menang di Best Foreign Language Film sama Best Screenplay. Ya walaupun Golden Globe sekarang sudah tidak seprestisius dulu, sudah dianggap banyak orang tuh kurang berkualitas gitulah. Tapi cukup ngeliatin sih itu gimana Anatomy of a Fall ini punya buzz yang lumayan kuat di award season, dan masih banyak lagi sih penghargaan yang dia dapat selain dua yang udah gue sebutin tadi. Dan di Oscar besok, di Oscar tahun 2024 ini juga lumayan gede gue lihat kansnya. Nominasi untuk original screenplay itu buat gue udah lock sih. Menang gue nggak tahu ya, tapi kalau untuk nominasi kayaknya udah cukup yakin lah. Terus nominasi Best Actress juga buat Sandra Hüller tuh lumayan kuat kansnya. Even Best Picture juga kayaknya masih ada peluang, masih lumayan gede lah peluangnya untuk masuk nominasi. Yang agak sayang itu di Best International Film. Si Anatomy of a Fall ini nggak masuk karena emang dia nggak mewakili negara manapun. Sebenarnya film ini tuh masuk top 5 waktu itu di seleksi di Prancis untuk mewakili Prancis. Cuman pada akhirnya yang dikirim adalah The Taste of Things. Itu lumayan mengejutkan buat beberapa pihak, soalnya kan popularitasnya Anatomy of a Fall di festival sirkuit udah lumayan gede gitu. Jadi dianggapnya kalau yang dikirim ini ya peluang menangnya lebih gede, tapi ternyata yang dikirim Taste of Things. Konon sih itu katanya Anatomy of a Fall gak dikirim gara-gara sutradaranya si Justin Triet itu ngeritik Presiden Prancis pada saat dia nerima penghargaan Palme d'Or tadi di Cannes. Dia lagi winning speech, terus itu dia ngeritik Presiden Prancis soal isu apa gitu, gue lupa. Pokoknya dia ngeritik salah satu kebijakannya, dan konon katanya Anatomy ini gak dikirim sebagai bentuk hukuman gitulah karena kritik tadi. Ya emang banyak sih keributan di dunia sinefil ini, di dunia film ini emang banyak sih. Even soal penayangan film ini di Indonesia ya, penayangan Anatomy of a Fall di Indonesia aja nih memancing keributan loh. Meskipun bukan keributan yang gede sih, lebih ke arah protes-protes para sinefil gitu. Karena kan aslinya ini film tuh tayangnya hari Rabu kemarin tuh. Udah diumumin bakal tayang Rebo. Terus ternyata di hari Rebo tuh cuman tayang di dikit banget kalau nggak salah, cuman di Jakarta beberapa tempat gitu kalau seingat gue tuh, yang ternyata ada kesalahan teknis gitu, ada trouble gitu, dan akhirnya penayangan luasnya diundur di hari Jumat. Pada protes sinefil di medsos kan, karena ini film udah ditunggu-tunggu katanya tuh. Ya semoga pada saat nanti udah tayang luas beneran ditonton ya. Karena kan banyak kasus tuh, udah ditunggu-tunggu begitu tayang nggak ada yang nonton, sama aja. Sebelumnya sih ini film udah sempet tayang juga ya di beberapa screening di Indonesia gitu. Di Jakarta World Cinema Week kemarin tayang, terus di Festival Sinema Prancis juga tayang, nontonnya di situ. Di Festival Sinema Prancis tahun lalu gitu. Jadi udah sempet diputar beberapa kali, makanya hype-nya tuh udah lumayan gede untuk para sinefil ya. Kalau untuk golongan orang umum sih gue nggak tahu. BTW durasi ini film tuh sekitar 152 menit alias 2,5 jam lebih tuh. Lebih dikit lah ya, lebih 2 menit. Panjang itu sih buat ukuran drama, legal drama kayak gini, tapi gue rasa durasi yang bisa dijustifikasi sih. Dan lu jangan takut gitu ngeliat waduh ini drama, durasinya panjang, karena buat gue ini sama sekali gak ngebosenin. Satu yang perlu catat nih, Anatomy of a Fall ini bukan art house yang yang lambat, yang berat banget gitu, enggak. Beda emang treatmentnya sama film-film Hollywood yang satset yang mainstream gitu, emang beda. Karena ini film Eropa ya. Film Eropa kan terkenal dengan treatment yang lebih alternatif. Tapi ini juga bukan art house yang berat-berat banget terus bikin lu ngantuk tuh, enggak. Selama 2,5 jam tuh pas gue nonton, gue bener-bener dibikin duduk nih, diem, terpaku, terus dibikin penasaran. Wih, apa nih
fakta apa lagi nih yang bakal diungkap sama filmnya. Tapi sebelum gue lanjut ngebahas filmnya, gue seperti biasa mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman membership Cinecrip. Buat yang pengen username dan fotonya nongol di video kami kayak mereka ini, bisa join juga di tier Besti dan La Familia. Ada juga sih tier sobat, cuman benefitnya bukan nonjolin muka dan username seperti ini ya, tapi tetap ada benefit-benefitnya tersendiri lah. Ada banyak keuntungan-keuntungan lainnya, bisa lo cek sendiri di page Cinecrip misalkan lo tertarik. So silahkan join. Jadi Anatomy of a Fall ini ngambil latar di sebuah daerah pegunungan bersalju yang rada terpencil gitu tempatnya di area Prancis, dan di sana tinggallah sebuah keluarga kecil. Si suami namanya tuh Samuel, dia adalah musisi, sedangkan istrinya yang namanya Sandra itu adalah seorang novelis. Dan mereka berdua punya anak laki-laki yang masih kecil sih gue lihat, namanya Daniel, yang dia tuh punya gangguan penglihatan, buta sebagian matanya. Kayaknya sih bukan buta yang keseluruhan gitu, masih partially blinded. Dan itu terjadi gara-gara sebuah kecelakaan. Jadi kemana-mana si Daniel ini harus ditemenin sama anjingnya. Nah, dan suatu ketika terjadilah kematian yang gak disangka-sangka. Si Samuel, si bapak itu tewas. Sandra dan Daniel tuh nemuin badan si bapak ini udah gak bernyawa gitu, berlumuran darah, terbaring jatuh di tanah bersalju. Nah, dugaan awalnya kematian itu terjadi karena kecelakaan. Dikira tuh Samuel tuh jatuh gitu dari lantai 2, lagi benerin loteng terus dia jatuh, kepalanya kebentur terus mati. Nah, dikiranya awalnya gitu. Tapi seiring penyelidikan polisi itu malah mulai muncul bukti-bukti yang makin menyudutkan si Sandra gitu. Dia jadi dituduh udah ngebunuh suaminya. Nah, dari situlah si Sandra jadi tersangka, terus disidang. Dan selama 2,5 jam filmnya fokusnya tuh dipecah ke beberapa hal gitu. 2 hal sih yang utama gue lihat. Yang pertama itu adalah soal persidangan si Sandra. Gimana dia, Sandra ini dibantu sama pengacara yang juga teman lama dia, Vincent namanya. Dan kayaknya mereka bukan sebatas teman lama sih, kayak dulu tuh nampaknya sempet ada benih-benih yang tak terungkapkan gitu. Nah, ini dibantu sama si pengacara ini, Sandra berusaha ngebuktiin kalau dia nggak bersalah. Ya, tipikal film-film courtroom drama gitulah. Terus yang kedua, cerita yang kedua itu adalah soal si Daniel. Daniel tuh lagi mengalami pergolakan hati gitulah. Karena di satu sisi kan dia ikut persidangan ya. Dia ikut persidangan, ngelihat penyelidikan, dan dia tuh banyak denger tuduhan, banyak ngelihat bukti-bukti yang menyudutkan ibunya. Dan dia jadi mikir, jangan-jangan bener nih mak gua yang ngebunuh bapak gua gitu. Tapi di satu sisi dia nggak mau percaya sama hal itu. Dia tetap denial dan ngerasa enggak sih, mak gua tuh nggak bersalah. Nah, dari situlah dia berusaha menyelidiki sendiri tuh, mencari bukti lah. Untuk sebenarnya dia pengen membuktiin gini, dia pengen ngebuktiin kalau enggak kok emak gue tuh gak bersalah, bapak gue mati karena kecelakaan. Nah, itu yang pengen dia buktiin. Dan buat gue sih skripnya tuh bener-bener berhasil buat memaksimalkan 2 cabang penceritaan itu. Keduanya tuh jadi saling ngisi gitu, saling melengkapi, dan munculin intensitas yang gak pernah kendor. Kayak gue bilang tadi, gue nonton 2,5 jam tuh bener-bener gak capek, gak ngantuk, dan terus dibikin penasaran gitu. Diem, terpaku, terus anjir, ada apa lagi nih? Di cerita pertama yang tadi gue bilang tentang persidangannya Sandra tuh gue dibikin terombang-ambing nih. Dibikin apa sih, berpindah-pindah sisi gitu. Kadang gue yakin si Sandra ini gak bersalah, kayak oh kan dia bisa ngebuktiin kalau dia tuh gak bersalah. Dia tuh cuman korban dari apa, sudut pandang publik yang terlalu membela laki-laki gitu, misoginis gitu. Tapi di sisi lain tuh kadang mulai muncul nih bukti-bukti yang bikin gue anjir, kayaknya bener deh dia ngebunuh gitu. Itu selalu terjadi terus panjang 2,5 jam tuh gue terombang-ambing seperti itu. Dan gue yakin pada saat lu nonton itu juga akan mengalami hal yang sama. Dan impact itu tadi, impact gue dibikin terombang-ambing itu juga bisa muncul selain karena skripnya, itu juga karena actingnya si Sandra Hüller. Dia jago banget mainin itu loh, ambiguitas gitu. Setiap gue perhatiin ekspresinya nih, kan gue pengen ngeliat nih ya, pengen mengobservasi gitu ya, ini orang sebenarnya nih bohong atau beneran jujur gitu. Gue perhatiin ekspresinya, gue perhatiin tatapan matanya, guys, sudah semuanya gue perhatiin. Dan yang gue lihat tuh adalah antara dua nih, antara ini orang emang gak bersalah, emang dia tuh innocent, dia tuh jujur, atau ini orang jago banget manipulasi. Ini adalah seorang individu yang manipulatif, yang jago banget ngibul dan jago banget mengiring persepsi orang. Itu antara dua itu, dan gue ngeliat oh keren actingnya, bisa munculin ambiguitas kayak gitu. Tapi buat gue poin utama dari Anatomy of a Fall ini ada di cerita yang kedua, di ceritanya si Daniel. Di situ pesan utama filmnya tuh muncul. Gue nggak akan reveal terlalu banyak ya,
karena ya silahkanlah lu nikmati sendiri pada saat nonton. Tapi dari proses investigasi si Daniel ini, dari proses penyelidikan dia untuk ngebuktiin maknya nggak bersalah, filmnya itu ngasih pesan utama dia, ngasih definisi soal kebenaran gitu, soal truth. Intinya sih yang mau diomongin gini, kebenaran itu nggak selalu objektif, kebenaran itu nggak selalu hal yang hakiki yang oke memang realitanya kayak gitu. Tapi ada kalanya seringkali kebenaran itu adalah sesuatu yang seseorang pilih buat dia percaya. Kayak misalkan nih hal-hal berbau religiusitas gitu lah, kan kita nggak pernah bener-bener tahu nih, misal surga neraka kita kan belum tahu tuh, nggak tahu nih sebenarnya emang ada bener atau nggak karena kita belum pernah ngeliat. Tapi misalkan orangnya itu alim dalam beragama, dia kan bakal memilih untuk percaya, untuk meyakini, believe itu. Buat dia itu adalah kebenaran walaupun belum bener-bener pernah ngeliat. Nah seperti itu, kebenaran tuh kadang bukan sesuatu yang objektif gitu, tapi sesuatu yang kita pilih buat kita percaya. Itu sih inti dari filmnya. Keren pokoknya, ini keren. Ini film yang sayang banget sih nggak jadi perwakilannya Prancis, karena kalau jadi perwakilannya Prancis di Oscar gue yakin nih yang bakal menang nih. Ini keren banget soalnya directingnya Justin Triet yang juga nulis naskah tuh keren juga tuh. Dia tuh pinter ngebangun ketegangan pakai kamera movement, pakai shot-shot tuh, apa yang harus lu shot, yang harus lu tangkep pakai kamera untuk bisa bikin penonton tuh anjir iya juga ya, terus tegang deg-degan tuh dia tahu banget. Dan dia tuh juga pinter ngatur tempo biar filmnya tuh nggak kerasa buru-buru, nggak kerasa ya let's say kayak tadi gue bilang ya kayak film Hollywood yang cepet banget ngebut. Tapi di sisi lain filmnya juga nggak draggy, nggak yang slow motion gitu terus dipanjang-panjangin tuh, nggak. Balance, enak banget lah temponya. Dan satu lagi nih, gue juga suka banget sama itu loh, pemakaian lagunya 50 Cent, Pimp. Itu sesuatu yang gak gue expect. Jadi gue nonton film Prancis, film alternatif, terus lagu yang kedengeran tuh lagunya 50 Cent tuh gue sesuatu yang gue gak expect. Tuh loh lagunya tuh yang ini yang nah itu. Di sini yang diputer tuh versi cover ya, versi cover instrumental yang dibawain sama Backyard Rhythm and Steel Band. Tuh lagu berkali-kali diputar di film ini. Lu akan sampai nempel deh. Dan andaikan lu nggak tahu sebelumnya, lu belum pernah denger lagunya 50 Cent yang Pimp, begitu nonton film ini, begitu kelar itu iramanya, melodinya tuh nggak akan hilang dari kepala lu karena diputar terus dan kencang banget muternya. Dan buat gue itu pemakaiannya pinter banget karena gini, kalau misalkan lu tahu liriknya Pimp itu soal apa, lu bakal sadar kalau lirik itu, lagu ini pas banget buat ngegambarin isi hati salah satu karakternya. Gue gak akan sebut siapa, tapi intinya orang yang muter lagu ini di filmnya itu isi hatinya bener-bener digambarin banget sama lirik lagunya. Cuman kan yang diputar di sini versi instrumental ya, jadinya kerasanya tuh lebih subtle, lebih tersirat dan gak ke distract gitu. Karena kalau misalkan yang diputar yang versi lirik tuh ada liriknya, kan bakal ke distraksi. Ada dialog lah, ada visual, ada lirik tuh ke distraksi. Tapi karena yang di sini yang diputar versi instrumental, kita tetap fokus tuh. Pinter pemakaiannya. Ya kalau skor buat film ini berani gue kasih 9 dari 10. Pokoknya lu tonton sesegera mungkin. Gue gak tahu nih nanti akan dapat berapa layar, tapi kalau misalkan di kota lu ada cuman 1-2 jam penayangan, langsung lu tonton. Karena gue yakin film-film kayak gini tuh bakalan cepet hilang dari peredaran gitu. Dengan ajaib tiba-tiba bisa hilang, tiba-tiba ganti jadi filmnya Jason Statham atau Nicolas Cage gitu, hilang gitu. Nah tonton pokoknya sesegera mungkin. Dan kalau misalkan lu sudah nonton, bisa lu balik ke sini, bagiin reaksi lu, bagiin review lu, atau yang mungkin kemarin udah nonton di World Cinema Week atau di Festival Cinema Prancis juga bisa tulisin review lu di kolom komentar. Silahkan diskusikan nih tanpa spoiler ya. Kalau misalkan lu mau spoiler, tulisin dulu spoiler alert. Mungkin lu bisa berteori, menurut gue sebenarnya pelakunya ini, atau menurut gue sebenarnya ini adalah kasus bunuh diri karena ini atau kecelakaan gitu. Silahkan tulisin di kolom komentar, bebas, oke? Dan seperti biasa, gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, ada Saweria, dan ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.